Yes, welcome back again di kelas Entrepreneurship 2 teman-teman sekalian di mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Ini adalah materi kita untuk minggu ketiga di Entrepreneurship 2 pada topik Generating New Ideas part kedua. Part pertamanya kemarin di minggu pertama kita sudah selesaikan, yaitu tentang bagaimana menghubungkan entrepreneurial mindset kepada opportunity recognition. Nah, di bagian part kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana mengkonversi ide from idea generation to opportunity recognition. Saya mulai dengan learning objektifnya kita. Tujuan pembelajarannya kita itu ada 4. Yang pertama itu terkait dengan apa-apa saja strategi yang bisa digunakan untuk bisa menghasilkan ide-ide yang baru, untuk bisa menjadi lahir sebagai sebuah kesempatan bisnis. Lalu kemudian kita akan belajar tentang 2 pendekatan di dalam mengidentifikasi opportunity of business. Kemudian yang ketiga itu bicara tentang bagaimana nanti kalian sendiri melakukan simulasi ketika seorang entrepreneur itu menemukan opportunity melalui yang namanya active search and alertness. Kemudian yang keempat bicara tentang mengkonekkan atau menghubungkan proses penghasilan ide, proses menghasilkan ide kepada yang namanya opportunity recognition. Semuanya nanti untuk LO3 dan LO4 itu semua dalam bentuk simulasi. Saya akan menjelaskan 2 LO paling atas. Saya mulai yang pertama. Nah, yang pertama mau saya sampaikan ini adalah sebuah quotes dari Linus Pauling, seorang penerima Nobel bidang kimia. Dia nyatakan bahwa cara terbaik untuk bisa mendapatkan ide terbaik itu adalah dengan membuat semakin banyak ide, sehingga kita bisa membuang satu persatu ide untuk bisa menemukan ide terbaik. Nah, seseorang itu punya cara dan pendekatan yang berbeda untuk bisa menghasilkan ide. Tidak ada satu cara pun yang bisa digunakan sama untuk semua orang. So, teman-teman, ini pembuka saya untuk kalian bahwa quotes ini adalah sebenarnya sudah menjadi simpulan umum atas materi kita ini, sehingga kalian udah bisa mendapatkan kira-kira apa gambaran umum dari materi kita hari ini, sehingga lebih detail bisa saya jelaskan berikutnya. Oke, saya mulai yang pertama. Opportunity start with thousands of ideas. Kesempatan bisnis yang paling baik itu dimulai dari dengan menghasilkan ribuan ide. Langkah pertama itu adalah dengan menciptakan dan mengidentifikasi ribuan ide. Artinya, semakin banyak ide yang kamu hasilkan, semakin dekat kamu kepada opportunity of business yang bisa dijalankan. Nah, jadi semakin banyak ide yang kamu hasilkan, semakin besar kemungkinan ide tersebut adalah sebuah kesempatan bisnis yang sangat baik dan sangat kuat. Nah, untuk bisa memperjelas lebih dalam terkait proses ideation atau menghasilkan ide, saya akan bicara di materi ini kita akan bicara tentang mitos seorang inventor atau penemu. Nah, saya mau kasih kalian kesempatan untuk sedikit melakukan sebuah latihan cepat. Oke, sekarang saya minta kalian untuk menutup mata, lalu pikirkan suatu ide. Dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Nah, kira-kira ada berapa banyak ide yang muncul di kepala kamu, di pikirannya kamu? Tidak ada ide? Atau hanya 1, 2? Nah, itu adalah sebenarnya tidak usah khawatir. Kamu sebenarnya berada pada posisi yang wajar dan normal saja. Karena apa? Karena sebenarnya ide itu tidak tiba-tiba datang dan lahir di pikirannya kita. Dia tidak terbentuk tiba-tiba lalu ada di pikirannya kita. Demikian juga para inventor. Para penemu itu bukan berarti tiba-tiba sekonyong-konyong langsung menemukan sebuah penemuan. Tidak. Mereka itu
orang-orang yang bekerja dengan sangat lelah, tiada henti, berkolaborasi, melakukan berulang-ulang, sampai akhirnya mereka menemukan ide yang kemudian mengguncang dunia itu. Nah, jadi ide tersebut bukan tiba-tiba lahir, muncul lalu langsung jadi, tidak. Di dalamnya itu ada banyak hal yang dilakukan, ada banyak hal yang terjadi, sampai akhirnya ditemukanlah ide tersebut. Seperti halnya Elie Whitney. Elie Whitney yang menemukan mesin penghasil kapas yang kemudian bisa bekerja lebih cepat hanya karena Elie Whitney menambahkan sebuah kawat ke dalam mesin tersebut, hingga akhirnya proses menghasilkan kapas bisa lebih cepat. Nah, itu dilakukan oleh Whitney berdasarkan pengamatan yang sangat mendalam, uji coba dan eksperimen yang berulang-ulang, hingga akhirnya ditemukanlah mesin penghasil kapas yang dihasilkan oleh Elie Whitney. Demikian juga Thomas Alva Edison. Nah, mungkin teman-teman banyak yang salah berpikir Thomas Alva Edison bukan penemu dari bohlam sebenarnya, tapi Thomas Alva Edison itu menemukan filamen yang lebih tahan lama sehingga bohlam bisa digunakan lebih pada jangka waktu yang lebih lama. Itu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison ketika dia mencoba banyak hal, mencoba banyak alternatif, hingga akhirnya dia menemukan serat bambu yang ternyata bisa menjadi filamen untuk dipasang pada bohlam sehingga dia bisa lebih tahan lama dan tidak mudah putus. Itu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, para inventor ini bukan tiba-tiba langsung melahirkan temuannya, tidak, tapi mereka lahir dari proses usaha yang sangat melelahkan, usaha yang berulang-ulang, hingga akhirnya mereka menghasilkan temuan tersebut. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk bisa menghasilkan suatu invention atau inovasi, paling mudah itu adalah dengan memulainya dengan sebuah ide yang kemudian dieksekusi, ya, diiterasi, sehingga semakin banyak ide yang kita hasilkan, semakin dekat kita kepada kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan ide terbaik yang bisa menjadi suatu kesempatan bisnis. So, pertanyaannya, bagaimana menghasilkan ide sebanyak mungkin, Pak? Saya tadi aja dengan hanya menutup mata mungkin hanya ngasilin 2-3, bahkan nggak punya sama sekali ide dengan hanya menutup mata. Nah, menutup mata itu adalah salah satu cara informal yang mungkin bisa dilakukan untuk mendapatkan ide, ya. Tapi sebenarnya ada beberapa cara formal lain. Nah, itu yang mau kita ajarkan di materi kita minggu ini. Nah, kita lihat lebih dalam terkait strategi menghasilkan ide. Nah, ada 7 seperti yang ditampilkan di sini. Strategi menghasilkan ide seperti yang ditampilkan di sini ada 7 hal. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, kita yang pertama akan kita bahas tentang analytical strategies. Nah, di strategi analytical, si entrepreneur itu menghasilkan ide dengan membutuhkan waktu yang sangat lama, memikirkan problemnya dengan sangat detail, lalu memisah-misahkannya menjadi ke beberapa bagian. Nah, pada suatu kondisi tertentu di proses strategis analitik, ya, analytical strategis, kadang-kadang hubungan antar masalah itu tidak bisa dilihat sampai akhirnya secara detail dan secara mendalam itu diperhatikan. Itu proses analytical strategis. Biasanya ini para ilmuwan, para saintis itu menggunakan analytical strategis untuk bisa menghasilkan ide buat mereka. Nah, biasanya juga latar belakang pengetahuan akan sangat menentukan bagaimana keberhasilan dari menghasilkan ide melalui analytical strategies. Strategi yang kedua itu adalah search strategies. Nah, search strategies ini itu adalah proses menghasilkan ide dengan memanggil kembali memori kita di masa yang lalu. Nah, memanggil kembali memori kita di masa yang lalu berdasarkan pengalaman kita di masa yang lalu yang mungkin relevan dengan permasalahan yang mau kita pecahkan, sehingga experience kita di masa lalu, pengalaman kita di masa lalu itu menjadi stimulus untuk kita bisa menghasilkan ide-ide yang terbaik. Seperti itu. Misalnya penemu engsel pintu. Nah, penemu engsel pintu itu ternyata awalnya dia itu
pernah merasa unik melihat kerang, ya, tahu kerang ya. Nah, ketika kerang itu dia melihat kerang, lalu kemudian menemui permasalahan di dalam kesehariannya terkait pintu, lalu dia berpikir, loh, kenapa tidak menggunakan konsep kerang sebagai cara untuk bisa menghasilkan ide engsel pintu seperti itu. Kemudian yang ketiga, imagination based strategies. Nah, di WBI kita juga mendorong ini ke kalian, bagaimana ide itu dihasilkan berdasarkan imajinasinya kamu. Nah, kita nyatakan bahwa imajinasinya kamu itu adalah peranan yang sangat penting dalam menghasilkan ide. Di dalam imagination based strategies, kita tidak pernah membatasi kamu untuk berpikir mau menghasilkan ide apa. Bahkan ketika orang tidak percaya pun silahkan menghasilkan ide tersebut, mencetuskan ide tersebut. Di dalam imagination based strategies tidak ada batasan, tidak ada rasa tidak percaya, tidak ada pernyataan yang tidak realistis. Di dalam imagination based strategies, fantasi sangat didukung. Nah, jadi silahkan berfantasi, silahkan berimajinasi. Kenapa? Karena dari satu imajinasi itu akan banyak lahir ide yang lain. Satu imajinasi itu akan bisa menuntun ke ide yang lain, sehingga satu ide yang imajinatif tersebut itu akan menjadi pipeline, menjadi saluran untuk menghasilkan ide-ide yang lain yang kemudian bisa berdampak bagi dunia. Nah, contohnya ini bukan tanpa contoh ya teman-teman sekalian. Contohnya misalnya bagaimana NASA. Nah, ketika NASA menghasilkan banyak mimpi untuk bisa pergi ke luar angkasa, membawa manusia ke luar angkasa, menjelajahi bulan, mengorbit bulan, maka semua temuan NASA tersebut ternyata menjadi ide yang sekarang kita bisa rasakan, mulai dari GPS, memori foam, standar makanan yang baik, sayap pesawat terbang, sistem filtrasi air, itu semua berasal dari ide yang dikeluarkan oleh NASA, sehingga ide-ide tersebut, ide yang dikeluarkan NASA tersebut kemudian menghasilkan ide yang lain untuk bisa mendukung mimpi dari NASA tadi untuk pergi ke ruang angkasa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dari satu imajinasi dihasilkan berbagai macam ide. Kemudian habit breaking strategies, ya, habit breaking strategies. Nah, di habit breaking strategies itu dinyatakan bahwa sebuah ide itu akan bisa dihasilkan dari proses kreativitas. Kamu harus bisa membuang mental fixedness-nya kamu. Jadi kamu harus bisa membuang bingkai yang ada di dalam pikirannya kamu yang membuat kamu tidak bisa secara leluasa memikirkan hal-hal yang mungkin bisa kamu hasilkan dari sisi kreativitasnya. Nah, untuk bisa kreatif kita harus memecah semua batasan-batasan yang ada. Pola-pola lama kita tinggalkan, model lama kita tinggalkan. Nah, artinya strategi ini bisa membantu kamu misalnya untuk berpikir sesuatu yang berbeda, berlawanan arah, atau bahasa anak zaman sekarang itu anti mainstream seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai habit breaking strategies. Nah, fokus yang lain adalah bahwa habit breaking strategies itu seperti menempatkan dirinya kamu seperti orang lain. Nah, di sini empati bermain, ya. Jadi bagaimana habit breaking strategies ini membuat pendekatan bahwa kita harus bisa seperti halnya orang tersebut. Nah, cenderung habit breaking strategies ini dianalogikan dengan pernyataan what would Napoleon do. Nah, kenapa dikatakan what would Napoleon do? Karena Napoleon itu adalah seorang pemimpin politik dan pemimpin militer yang sangat famous, ya. Banyak orang mencita-citakan diri bisa seperti Napoleon. Nah, so bagaimana habit breaking strategies ini dibentuk adalah dengan cara menempatkan diri kita sebagaimana seperti orang lain pada situasinya dia tersebut, seperti itu. Oke. Next, kita lanjutkan. Kemudian, relationship seeking strategies. Nah, relationship seeking strategies ini adalah strategi menghasilkan ide, ya, dengan cara mengasosiasikan diri dengan orang lain. Nah, biasanya cara yang dilakukan untuk relationship seeking strategies itu adalah setiap
setiap orang diminta untuk menuliskan kata-kata, walaupun mungkin tidak berkaitan. Lalu kemudian setiap kata-kata tersebut didaftar, lalu dicari hubungan satu sama lain, sehingga bisa ditemukan kemungkinan apa yang belum pernah ditemukan. Seperti itu. Apa yang belum pernah dibicarakan, sehingga bisa diperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Nah, itu relationship seeking strategies. Caranya sangat mudah. Ya, minta semua orang untuk menuliskan kata-kata, apakah itu berhubungan atau tidak, lalu kemudian dilakukan sinkronisasi seperti itu. Kemudian, development strategies. Nah, di development strategies itu kita menghasilkan ide berdasarkan berbagai macam alternatif dan berbagai macam kemungkinan. Cara yang paling gampang adalah dengan cara mengumpulkan beberapa jumlah orang, kemudian setiap orang diminta untuk menuliskan 3 ide. Nah, semua ide tersebut kemudian dipas atau dibagikan kepada setiap orang di dalam grup tersebut, sehingga setiap orang itu memberikan improvement atas ide yang dicetuskan oleh orang lain. Nah, ini development strategies. Kemudian ada juga interpersonal strategies, ini yang mau kita lakukan juga di WBI. Nah, ini adalah skenario yang sering digunakan dengan cara berkolaborasi, sehingga satu orang dengan orang yang lain itu bisa mengimprove ide orang lain. Jadi build on the other's idea. Nah, caranya adalah dengan membuat brainstorming. Jadi grup brainstorming ini adalah cara yang mudah untuk bisa menghasilkan ide-ide baru, karena satu orang itu membangun ide orang yang lain. Nah, ide yang lain itu kemudian diperbaiki lagi sama orang yang lain. Nah, seperti itu proses kolaborasi seperti itu. Jadi, inti dari 7 strategi ini itu adalah bahwa apapun yang menjadi buah pikiran kamu dalam proses menghasilkan ide, ya, semuanya itu akan berujung kepada bagaimana kita untuk bisa menemukan opportunity yang baru. Nah, apapun strateginya silakan hasilkan ide sebanyak mungkin sampai akhirnya kita menemukan jalan untuk bisa menghasilkan opportunity yang baru seperti itu. Nah, lalu apa pathway-nya? Nah, pathway-nya apa jalur untuk bisa mengidentifikasi suatu opportunity? Ada 2 jalurnya, ada 2 pendekatannya. Yang pertama adalah finding approach. Di finding approach itu adalah konsep yang mengasumsikan bahwa opportunity itu ada di sekitar kita, ada di lingkungannya kita. Opportunity itu sudah eksis, sudah ada di sekitar kita, sehingga opportunity itu tinggal menunggu para entrepreneur kemudian mengeksploitasi opportunity itu menjadikannya sebuah bisnis. Nah, berdasarkan konsep ini, opportunity itu ada di sekitar kita. Dikarenakan oleh apa? Dikarenakan adanya perubahan situasi lingkungan, adanya perubahan teknologi, adanya perubahan preferensi konsumen, aturan pemerintah, dan demografi. Nah, artinya ada di sekitar kita semuanya. Itu sudut pandang dari finding approach. Nah, biasanya dia menggunakan metafor dari gunung, ya. Nah, kenapa gunung itu didaki? Ya, karena dia ada di situ. Nah, gunung itu tinggal menunggu para pendakinya untuk naik ke gunung tersebut dan mencapai puncak. Nah, apa yang menjadi poin kritis dari finding approach? Di finding approach, poin kritisnya adalah bahwa semua informasi tersedia di masyarakat. Semua informasi tersedia di sekitar kita. Maka semua informasi itu yang harus diambil oleh para entrepreneur, dikonversi menjadi suatu kesempatan bisnis. Artinya semua orang mengidentifikasinya dengan mudah. Semua orang bisa mengidentifikasinya. Nah, itu teman-teman. Oke? Nah, lain hal dengan the building approach. Building approach itu adalah konsep yang mengasumsikan bahwa opportunity itu ada. Bukan itu maksud saya. Opportunity itu tidak eksis. Opportunity itu tidak berdiri sendiri dari seorang entrepreneur. Jadi dia tidak terpisah dari si entrepreneur. Tapi opportunity itu sebenarnya adalah si entrepreneur. Yang mana bahwa opportunity dari sebuah bisnis itu adalah sebuah produk dari pikirannya si entrepreneur itu sendiri. Ya, jadi produk dari pikirannya si entrepreneur itu. Opportunities itu create, not form. Jadi kesempatan bisnis itu diciptakan,
akan ditemukan. Nah, diciptakan. Nah, ini yang sesuai dengan pembelajaran yang pernah kami ajarkan kepada kalian di semester 1 yang lalu terkait evacuation yang dilahirkan oleh Sarah Saraswati. Masih ingat tentunya ya teman-teman ya. Nah, artinya opportunity ini menggunakan pendekatan apa yang kamu tahu, siapa yang kamu tahu, dan siapa dirinya kamu. Nah, itu building approach. Ya. Nah, sehingga di dalam yang namanya building approach, si entrepreneur itu tinggal melakukan aksinya. Semua orang itu punya sesuatu yang dia ketahui, suatu pengetahuan bagi dirinya. Siapa yang dia ketahui, punya orang-orang di sekitarnya, punya karakter diri sendiri. Maka ketika dia mau mencari opportunity of business, yang perlu dilakukan si entrepreneur adalah tinggal action dan melihat bagaimana pasar merespon, merekognisi pattern, kemudian belajar serta mengiterasi, melakukan iterasi untuk bisa menemukan opportunity itu bisa lebih baik lagi. Jadi ini taking action, itu intinya. Yang dia cari itu adalah taking action, seperti itu teman-teman. Nah, ini perbedaannya lebih detail, kalian bisa baca di sini. Tentunya di materinya saya juga sudah akan ada. Nah, saya lanjutkan. Kedua pathway tersebut itu membangun teori untuk bisa seorang entrepreneur mencoba menjelaskan bagaimana entrepreneur itu mengidentifikasi dan mengeksploitasi opportunities. Yang membedakan finding approach dan building approach itu adalah efektivitas dari si entrepreneurs di dalam membentuk opportunity tersebut. Nah, di finding opportunities dan finding approach dan building approach ini intinya adalah bahwa kalau finding approach, semua orang bisa melihat opportunity itu karena berada di sekitar kita. Tapi kalau building approach, opportunity itu belum ada. Kenapa? Karena ada di dalam dirinya kamu. Itu yang mau kita dorong di WBI sebagai bagian dari proses kamu menjadi seorang entrepreneur, yaitu dimulai dari dirinya kamu sendiri. Seperti itu, teman-teman. So, from idea generation to opportunity recognition, untuk bisa kita menghasilkan kesempatan bisnis yang bisa sangat kuat untuk kita jalankan, mulailah semua dari menciptakan ide. Production of ideas for something new. Siapkan ide sebanyak mungkin. Gunakan kreativitas sehingga proses kamu menghasilkan ide itu sangat mungkin atau punya potensi untuk bisa digunakan oleh banyak orang. Dan kemudian di proses opportunity recognition, kita melakukan proses screening. Mana ide kita yang paling bisa memiliki potensi dan kemudian berpotensi untuk menghasilkan nilai ekonomis, karena ini adalah opportunity of business. Ini semua teman-teman proses yang akan kita jalankan ke depannya. Nah, so itu semua yang bisa saya jelaskan untuk kalian terkait opportunity of business. Berikutnya adalah saya akan jelaskan today's activity. Jadi tanpa aktivitas mungkin kalian akan sulit menjalankannya. So akan ada 3 aktivitas kita hari ini. Yang pertama itu adalah pattern recognition, 9 dot exercise. Jadi silakan gambarkan, tantangannya ini jadi 9 dot exercise seperti yang ada di sini. Nah, siapkan 1 lembar kertas, gambarkan 9 titik seperti di bawah ini. Hubungkan 9 titik ini dengan menggambar 4 garis lurus tanpa mengangkat pena atau pensil dari kertas dan juga tanpa mundur. Jadi hanya 4. Jadi ingat ya, seperti membuat pattern di handphone atau di smartphone. Jadi 4 garis lurus, kemudian tanpa mengangkat pena dan tanpa mundur. Silahkan dapat mengulanginya beberapa kali. Ayo, gak ada masalah. Dan jangan lupa untuk capture hasil kerjanya. Nanti akan saya bukakan assignment ini di Google Classroom-nya kita. Kemudian, aktivitas yang kedua, opportunities through active search and alertness. Nah, a patient confidence matrix. Nah, pekerjaan ini terkait dengan bagaimana kamu menemukan motivasi dirinya kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi keunggulannya kamu.
what I know tadi ya, what you know ya, apa yang kamu tahu. Nah, whom you know, siapa yang kamu tahu, dan who you are, siapa dirimu. Itu adalah bagian dari passion confidence matrix ini. Nah, di matriks ini ada 4 kolom. Ya, 4 kolom ini punya pengertiannya masing-masing. Nah, saya mulai dari kolom paling atas. Jadi ada 2 hal yang diuji di sini hubungannya, passion dan confidence. Passion itu terkait apa hal yang paling ingin kamu lakukan, yang kamu rasanya tidak ingin tinggalkan, yang rasanya kalau kamu tidak lakukan setiap hari atau setiap waktu, kamu seperti kehilangan sesuatu. Itu passion yang benar-benar keluar dari dalam dirinya kamu. Lalu kemudian confidence itu adalah tentang kepercayaan dirinya kamu. Hal-hal yang menurut kamu, pikirkan hal-hal yang menurut kamu, apa yang membuat kamu sangat percaya diri dan apa yang menurut kamu tidak sangat percaya diri. Nah, seperti itu. Nah, saya jelaskan nih. Saya mulai dari kiri atas. Saya mulai dari kanan atas dulu ya, kanan atas dulu. High passion and high confidence. Seperti itu ya. Kotak kanan paling atas. Kotak kanan atas. High passion, high confidence. Nah, nanti tuliskan di kotak kanan atas ini apa-apa saja hal atau aktivitas yang menurut kamu sangat senangi, kamu sangat ingin lakukan, dan kamu yakin, kamu sangat percaya diri akan hal tersebut. Itu kanan atas. Nah, kemudian di kiri atas. Nah, ini adalah kotak untuk kamu sebenarnya sangat ingin melakukan sesuatu atau hal atau aktivitas, tapi kamu kurang percaya diri untuk melakukannya. Nah, itu dia yang sebelah kiri atas. Lalu, kanan bawah. Kanan bawah itu adalah tempat kamu mengisi hal-hal atau aktivitas yang sebenarnya kamu sangat bisa percaya diri untuk melakukannya, tapi tidak sangat kamu sukai untuk kamu lakukan. Susah-susah gampang ya untuk melihatnya ya. Kamu sangat percaya diri, tapi kurang kamu mau lakukan. Nah, itu kiri atau kanan bawah. Untuk kiri bawah itu adalah sesuatu yang udahlah kamu nggak terlalu percaya diri dan kamu juga tidak terlalu ingin melakukan. Nah, seperti itu. Itulah passion confidence matrix ini. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, apa hal-hal yang benar memotivasi kamu? Itu yang mau dicari di sini. Pertimbangkan hal-hal yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pikirkan pertanyaan ini dan hubungkan dengan semua aspek kehidupan kamu, termasuk keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat. Nah, isilah matriks passion confidence ini dengan aktivitas-aktivitas yang kamu tadi pikirkan sebagai motivasinya kamu. Nah, jadi masukkan ke matriks ini ya, hal-hal atau aktivitas yang kamu sangat sukai dan kamu percaya diri melakukannya, masukkan di kanan atas. Kamu sangat sukai tapi kurang percaya diri, masukkan di kiri atas. Kamu sangat percaya diri tapi kurang kamu sukai, masukkan di kanan bawah. Kamu tidak suka dan kamu kurang percaya diri, masukkan di kiri bawah. Nah, silahkan isi aktivitas tersebut. Nah, minta teman, keluarga, kolega untuk melihat apa yang sudah kamu lakukan dan bagikan untuk melakukan hal yang sama dan bagikan hasil yang kamu punya. Diskusikan dengan mereka. Tanyakan apakah mungkin ada hal yang bisa dipindahkan di antar kuadrat atau di antar kotak. Nah, lalu kemudian submit hasil pekerjaan mereka. Nanti akan dibuka juga di Google Classroom. Lalu, ini tiket masuknya kamu untuk minggu depan. The 7 Most Creative Entrepreneur. Silahkan buka link di seperti yang di bawah ini, yang tertulis di sini. Nah, cari tahulah lebih dalam mengenai 7 entrepreneur yang diungkap di video tersebut. Lalu, cocokkan 7 entrepreneur tersebut kepada 7 strategi mendapatkan ide yang telah diajarkan tadi di atas. Nah, lebih dari satu entrepreneur bisa saja berada pada satu strategi. Tuliskan hasil jawaban kamu di dalam sebuah paper dengan menyertakan informasi yang kamu dapatkan tentang 7 entrepreneur tersebut dan alasan kamu mencocokkan mereka kepada 7 strategi ideasi. Itu teman-teman, mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakan today's activity-nya. Mohon maaf video hari ini agak siang kami sampaikan karena kendala teknis di pagi hari yang membuat video sempat hilang. Sekian dari kami tim Entrepreneurship dan terima kasih. See you.